Hasil MRI-nya itu memang positif Pak ya. Jadi Bapak positif di lumbal tadi ini ada lumbal 4. Ini ada 5 Pak ya. Tapi yang lebih menonjol itu di lumbal 45 5S1. Tulang belakang ini ada CTLS yaitu cervical, thoracalis, lumbalis dan sacrum. Nah ini Pak Romadi ini mengalami saraf kejepit di lumbalnya, yaitu L4, L5, L5S1. Teman-teman semua hati-hati, tulang belakang itu sangat sensitif ya. Bila penanganan salah bisa mengakibatkan sakit ini lebih parah. Parahnya apa? Bisa kelumpuhan, bisa mengakibatkan kematian. Jadi harus hati-hati, harus dengan medis ya ini. Nah, inilah contoh ini yang paling sakit itu adalah di bagian kaki kiri. Ini yang kita kelihatan menonjol. Ini sakit sekali ini. Nih. Ini nggak bohong teman-teman. Pak Romadi duduk. Nah, sekarang cek lagi Pak jalan. Tadi gimana rasanya? Sudah beda? Iya. Hah? Sudah lebih enak. Hah? Ini nggak sembuh loh Pak. Iya. Saya cuma meringankan aja. Lebih ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan MCO Macat Warga. Kali ini MCO dapat pasien dari Jambi ya, dari Jambi, Mauro Jambi. Dengan Bapak siapa? Rukmadi. Pak Rukmadi ini mengalami saraf kejepit. Ini sudah, coba lihat, tuh. Sudah MRI, teman-teman ini sudah MRI. Ini hasil MRI-nya itu memang positif Pak ya. Jadi Bapak positif di lumbal tadi ini ada lumbal 4. Ini ada 5 Pak ya. Tapi yang lebih menonjol itu di lumbal 45 5S1. Nah, jadi dari hasil ini sudah positif saraf kejepit. Bapak harus hati-hati ya, jangan ditekan-tekan, ditarik-tarik tulang belakangnya. Nah, itu karena orang yang nggak paham menangani ini akan beresiko. Ya, pernah pijit belum? Sering? Enggak, kalau dipijit untuk pegel badan jarang. Tapi Tapi kalau pijit yang MRI ini sejak ditahu saraf kejepit enggak pernah pijit. Bagus. Jadi bagus, ini akan menolong. Dini mungkin teredukasi akan membantu. Ini nggak bisa pulih. Bapak harus bersahabat dengan ini, ya harus berdamai dengan ini. Ya, satu, jangan asal pijit. Di sana ada katanya ahli ulam saraf. Hati-hati Pak, ahli itu indikatornya adalah pernah sekolah. Kalau ahli saraf itu dokter medis Pak ya, nggak ada tukang pijit ahli urat saraf ya, dia sekolah enggak gitu ya. Ditanya saraf apa yang kena, nggak tahu kan gitu loh, karena tidak sekolah kan. Tapi kalau sekolah kuliah dokter tahu ya, tahu ini saraf ini apa, saya aja nggak tahu kan gitu loh ya. Jadi harus hati-hati. Nah, kita di sini akan merilis sakit Pak siapa tadi? Rukmadi. Pak Romadi, karena sakitnya itu teman-teman semua nanti bisa ditayangkan ya itu ya. Nah itu. Nah itu. Nah, sepanjang ini sakit. Iya. Ini sakit tuh. Halo. Halo. Ini? Enggak. Beda kan? Beda. Nah, apa saya balik-balik? Ini contoh nih. Tung. Tung. Nah, ini indikator Pak. Ini before-nya, memang sakit, tangan di bawah. Tangan di bawah. Nah, ini Pak. Nah, Bapak ini udah kakinya melemah ini. Ini sakit sekali Pak nih. Betul Pak ya? Sakit. Halo. Harusnya kan sama Pak. Ini? Enggak, biasa. Beda? Biasa kan, tapi ini. Nanti Bapak ke Tiang Seribu. Tahu Tiang Seribu Pak? Belum. Orang Jambi gak tahu Tiang Seribu. Oh, masjid. Iya. Kalau nggak percaya hitung sendiri Pak ya. Iya. Nanti Bapak ke Semarang ke Lawang Sewu. Hitung aja, kalau nggak percaya hitung sendiri. Oke teman-teman semua, ini bercanda ya, supaya nggak tegang ya Pak Rukmadi. Ya kita akan rilis Pak. Iya. Kalau Bapak sakit stop. Apa Pak? Bilang. Contohnya ini Pak. Kalau nggak pas bilang apa Pak? Stop. Bilang apa Pak? Oh stop Pak ya. Ini Pak lu. Stop. Pak dia cuma gini teman-teman semua. Cuma garu-garu gitu loh Pak. Teman-teman, ini memang sakit, bukan Pak Romadi ini sandiwara ini. Betul Pak ya?
Sini Pak. Harusnya kan sama teman-teman. Ini ya. Nah ini ilmiah. Mengapa ini sakit? Karena Pak Romadi ini mengalami spasem, yaitu kekakuan otot. Nah kekakuan otot inilah yang menekan serabut-serabut saraf. Mengapa bisa terjadi kekakuan? Karena Pak Romadi itu menahan nyeri yang berkepanjangan. Sudah lama. Aduh ya Allah. Masa sakit Pak? Kalau nggak kuat bilang apa Pak? Oh ya sini tuh Pak, nanti jatuh. Segini aja. 1. Ya Allah. Ya Allah. Pernah pijat seperti ini, Pak? Belum pernah. Bro. Ini rasanya gimana, Pak? Gurih, Pak ya? Kering sekali. Gurih kali ya. Nanti di sana itu ada ikan yang paling enak, Pak. Ikan sungai apa itu? Batanghari. Ikannya namanya ikan baung. Ikan baung. Saya di sana Pak makan itu, wah ini kok enak sekali itu. Betul Pak ya? Iya. Iya. Halo. Sakit kah? Iya, sakit. Tidur aja, tidur Pak, tidur. Turun lagi Pak, turun lagi sini. Oke, kasih lampu. Ya ini teman-teman semua, jadi kita akan rilis ototnya Pak Rokmadi ini. Jadi hati-hati, sedini mungkin teredukasi akan menyelamatkan. Jangan katanya ada. Nah itu. Nah ini sudah MRI, sudah ada hasilnya, jadi harus berhati-hati. Hindari angkat junjung, hindari capek, hindari duduk lama, berdiri lama ya. Loh, kok sudah tenang Pak? Loh, enak Pak? Loh, udah enak teman-teman. Duh, Pak, duduk sekarang, ayo duduk. Duduk. Ya tadi Pak. Tadi gini kan, aduh Pak. Iya. Hah? Enggak sakit lagi. Enggak sakit lagi? Iya. Oh, apa saya? Ini lah, sudah senyum teman-teman. Nah ini. Sudah lebih enak. Nah, ini sudah senyum. Jadi memberi kebahagiaan pada orang itu sederhana. Ya, tapi harus dasari dengan ilmu. Itu jangan berandai-andai. Harus ilmiah ya. Ini ilmiah ini. Saya nggak tipu-tipu. Nih contohnya nih, tetap saya. Tapi ini sakit Pak ini. Nah, udah enak tuh Pak. Apakah ini sembuh? Tidak. Ini nggak sembuh Pak. Ini bisa muncul lagi kalau Bapak melanggar tadi saya sampaikan tadi. Nah, sekarang itu banyak model-model pijat Pak. Ya betul kan? Ya, tapi harus selektif. Kan itu harus selektif. Karena sedini mungkin teredukasi akan menyelamatkan. Iya, betul. Betul kan? Betul. Tapi kalau orang wah ini, aduh dasarnya apa kok ini? Oh ini asam uratnya tinggi. Kok dia tahu asam urat? Dari mana? Ya. Nah kan itu. Ya. Oh ini kolesterolnya tinggi. Dari mana? Orang pernah lab kok tahu kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Pernah dengar seperti itu kan? Iya, betul. Hebat kali dia. Ya kan? Iya. Iya. Asam urat tinggi, kolesterol tinggi itu dengan lab. Kalau ciri-cirinya iya, ini ciri-cirinya asam urat ya saya setuju. Tetapi kalau ini asam urat tapi dipastikan dengan apa? Dengan lab.
Tuh. Jangan asal. Jangan asal. Oh ini bapak punya jantung, ya punya jantung, ya kan? Iya betul. Oh iya kayak oh ini bapak punya jantung ya, ya bener punya jantung. Bapak ini gulanya tinggi, kok takut gulanya tinggi, kan gitu kan? Nah. Bagi orang yang nggak tahu percaya aja. Tapi kalau orang yang teredukasi beda. Ternyata Pak, Ya. dari bayangan dan hayalan saya ternyata benar Pak, terwujud ini Pak. Apa Hari itu? ini. Saya bisa ketemu Bapak di sini. Loh ya ketemu loh, memang Iya. bapak kesini kan ketemu Iya, sama. betul. Iya. Jadi saya tadi, ya betul ya. Ternyata saya bisa ketemu dengan Pak Ari. Loh, Betul. nggak gitu. percaya? Tadinya tuh rasa bener tidak nih saya bisa ketemu gitu. Lu ketemu kan? Iya. Langsung saya Betul. abadikan di YouTube. Iya, langsung ketemu. Ini sakit dah? Enggak. Udah. Enggak sakit. Sudah nggak sakit teman-teman. Nah, kita akan berapa itu? Nah, lanjut ke berikutnya. Part berikutnya ya. Part kedua. Dua lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arustiawan MCO Massage Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Jambi. Ini MCO akan mengedukasi terkait dengan penanganan tulang belakang atau saraf kejepit atau HNP atau piriform. Nah, untuk mengetahui positif saraf kejepit dan tidaknya, ini sudah ada bukti dengan hasil MRI bahwa dikatakan ini itu ada HNP di lumbal 45 atau L4, L5 dan 5S1. Ya ini udah positif ya. Jadi harus hati-hati teman-teman semua. L itu apa? Lumbal. Jadi tulang belakang ini ada CTLS yaitu cervical, thoracalis, lumbalis dan sacrum. Nah ini Pak Romadi ini mengalami saraf kejepit di lumbalnya yaitu L4, L5, L5S1. Teman-teman semua hati-hati, tulang belakang itu sangat sensitif ya. Bila penanganan salah bisa mengakibatkan sakit ini lebih parah. Parahnya apa? Bisa kelumpuhan, bisa mengakibatkan kematian. Jadi harus hati-hati, harus dengan medis ya. Ini penekanan pada tulang belakang ini dilakukan dengan orang yang nggak paham, itu akan bisa mengakibatkan namanya slip disc, yaitu tulangnya akan geser sehingga bantalannya akan mendesak. Yang kedua akan mengakibatkan peradangan pada pembuluh darah, peradangan pada saraf. Ini struktur tulang belakang itu ada otot, ada saraf, ada persendian, ada pembuluh darah. Nah, ini dulu. Jadi tulang belakang itu tidak seperti Lego misalkan geser dikrek balik, enggak bisa. Ya enggak bisa, tidak semudah itu. Harus hati-hati. Edukasinya ini tepat akan menyelamatkan. Tentunya harus hati-hati. Nah, apa yang harus dilakukan seorang masseur atau tukang pijat? Itu kita merilis ototnya ini. Untuk sembuh tidak bisa. Ini bisa kambuh lagi. Ya, tidak bisa. Bisa kambuh lagi. Kalau ini sudah nyaman bisa kambuh lagi. Harus jaga. Nah, inilah contoh ini yang paling sakit itu adalah di bagian kaki kiri. Ini yang kita kelihatan menonjol. Ini sakit sekali ini. Nih. Ini nggak bohong teman-teman. Ini. Ini nggak apa-apa. Kalau ini nggak apa-apa. Mengapa ini sakit? Ini ilmiah. Jadi otot yang bagian samping kiri ini itu mengalami spasme. Apa itu? Kekakuan. Nah, kekakuan inilah yang menekan serabut saraf atau serabut saraf. Ya. Jadi tugas kita adalah merilis otot. Tidak bisa membenarkan tulang ini, nggak bisa. Apalagi dicukel-cukel pakai benda tumpul, itu akan berisiko, akan merusak. Sekarang semakin banyak
metode harus hati-hati. Bukan saya yang terbaik, bukan. Ya, kalau sesuatu didasari dengan ilmu, ini akan membantu. Tepat, Pak. Ya, sangat membantu. Tapi kalau didasari katanya tidak ada ilmunya, beresiko. Nah itu, nah ini. Contoh ini ya teman-teman. Ini sakitnya luar biasa. Sekali lagi lihat ini sakit ini. Ini Pak ya. Ini. Ini enggak apa-apa nih. Nah. Betul Pak ya? Nah, ini seni seperti ini. Jangan sekali-kali menekan tulang belakang. Nah, cuma digosok gini aja nih. 1. Nah, 2, 3. Ini tuh. Wah, ya. Nah, enak ini. Betul Pak ya? Oh ini tidak di bahaya. Nah, bahayanya apa? Ya karena ini saraf ya, berkaitan dengan saraf, berhubungan dengan saraf. Ya naluri manusia. Ya, sakit pengen sembuh dipijit ya itu. Tapi kalau didasari dengan ilmu itu akan membantu. Ya, itu. Halo. Asik Pak ya. Jauh-jauh dari Mauro Jambi. Ya, nanti kalau kesini lagi jangan lupa dukunya ya. Iya, insyaallah. Bawa 1 aja Pak. 1 karung maksudnya. Nanggung kalau 1 biji. Oh iya. Nah, senyum ini kita tuh dari sini dah. Jauh-jauh bahagia. Iya Pak ya? Iya. Oh iya. Nah, ini sudah nyaman teman-teman nih, cek lagi ini. Nih, ini sudah nggak apa-apa. Ini sudah nggak teriak-teriak lagi. Ya, tapi ini sakit. Nih, ini sakit ini. Nih, ini sakit ini. Halo. Mengapa? Karena ini belum dibetulkan. Nah, sudah nyaman toh Pak? Iya. Udah nyaman. Oh. Nah ini, udah. Ini sudah, halo. Udah halo. Nah ini udah. Nah. Berapa? 6. Oke, kita cek dulu. Kakinya teman-teman, kakinya bagus Pak. Tidak ada masalah. Nah, sekarang kita akan betulin ini teman-teman semua. Yang sakit ini ya, ini tadi. Nah, ini sakit ini ya. Oke, ini sakit sekali. Nah, sekarang kita akan traksi teman-teman semua. Yuk, dibantu. Ya, ditraksi dulu di sana. Ya. Ya, Pak, dipegang, Pak. Ya, Bapak relax ya. Teman-teman semua hati-hati untuk mereposisi ini. Ya, ini harus punya jam terbang tinggi. Set. Shoot. Kenapa? Kenapa? Tadi kan Bapak sakit toh? Sekarang sudah hilang, Pak. Halo? Belum betul, Pak? Apa saya bohong? Udah enak. Jadi itu teman-teman semua. Jadi nariknya itu tidak boleh dengan kekuatan penuh. Ada yang di sendal itu nanti bisa lepas, bisa robek dan sebagainya. Nah ini lebih dengan ilmu. Ya, jadi harus lihat pasien harus rileks, jangan ditarik, dihentak, itu akan beresiko. Nah, itu akan beresiko. Ini sudah selesai. Jadi penanganan yang tepat sembuhnya akan cepat. Penanganan salah akan bertambah parah. Contohnya Pak Rokmadi ini, ya ini sudah aman ini. Nggak ada teriak-teriak lagi. Ini sudah aman semua. Halo. Ya. Jadi pesan saya, mungkin nanti saya akan
dibully orang banyak yang pelaku-pelaku itu. Bukan saya yang terbaik, bukan. Karena orang yang kesini itu butuh satu, orang yang datang itu butuh pengennya sembuh. Jangan sampai kita tangani bertambah buruk, gitu loh. Nah, penanganan bertambah buruk itu biasanya orang yang tidak memahami tentang patologi, tidak memahami tentang kontraindikasi. Kalau sesuatu didasari dengan ilmu itu akan sangat membantu. Tapi sesuatu yang didasari dengan ilmu, katanya beresiko. Nah itu ya, jadi pesan saya harus hati-hati. Memang yang namanya massage itu bisa sangat membantu, juga bisa memperburuk. Betul Pak ya? Iya. Setuju juga Pak? Setuju kan? Nah, Bapak setuju. Mungkin itu teman-teman dari saya. Mungkin Bapak Romadi duduk. Nah, sekarang cek lagi Pak, jalan. Tadi gimana rasanya? Nah, sudah beda? Iya. Hah? Sudah lebih enak. Hah? Ini nggak sembuh loh Pak? Iya. Saya cuma meringankan aja. Lebih ringan. Lebih ringan ya. Nah, jadi nanti kalau Bapak lebih ringan lagi, nanti Bapak latihan stretching ada di YouTube, kata kuncinya Arif HNP. Nanti buka itu YouTube-nya. Sudah saya buatkan. Kalau terapinya di kolam renang itu dengan itu ada 2 itu. Nah itu Pak Arwadi kasih informasi. Coba Pak Di mungkin. Selamat pagi untuk saudara-saudara semua. Ya, apabila kita sudah mengetahui hasil dari MRI dinyatakan kena saraf kejepit, kita harus hati-hati. Jangan asal kita mencari atau mendapat informasi kita langsung pergi sehingga nanti terjadi penanganan yang salah. Kita carilah informasi yang benar dan akurat, dan kita harus benar hati-hati dan kita cari orang yang tepat sehingga penanganannya bisa berjalan baik. Dan kita berharap sembuh. Gitu. Ya. Sembuh itu yang kuasa Pak ya. Jadi kita harus berikhtiar, jangan cuma berdiam diri. Betul. Karena kan dengan kita berdiam diri bukan berarti penyakit itu akan sembuh. Dan kembali ke diri kita juga harus tetap semangat. Oke, betul. Di samping ikhtiar. Siap. Betul. Setuju. Ini betul sekali, setuju saya. Sependapat ya. Inilah kalau pasien saya itu seperti ini, saya itu senang sekali. Jadi tahu itu. Jadi saya akan istilahnya akan diringankan hari ini. Tidak, ini nggak sembuh, cari lagi ya. Ikhtiar itu boleh Pak, tapi kan harus orang yang memang benar-benar orang yang memahami. Bukan saya terbaik, bukan Pak ya, tapi kebetulan informasinya tepat. Mungkin itu teman-teman semua apa yang katakan Pak Romadi tadi saya setuju, dan mudah-mudahan teman-teman semua banyak teredukasi, bahasa akan menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Mungkin itu, mohon maaf bila ada yang tersinggung. Salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.